Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya kembali menyapa Bapak Ibu pendidik dan penonton setia YouTube Hardi Setiawati. Hari ini PPKM berlanjut hingga tanggal 9 Agustus ya. Kemudian nanti setelahnya akan dikaji ulang ya, apakah perpanjang lagi atau stop. Doa kami bahwa betul-betul COVID-19 ini berlalu ya. Dengan varian apapun tidak lagi hadir. Dan semuanya sehat walafiat. Dan kami prihatin juga untuk para teman, sahabat, keluarga, ada yang meninggalkan kami dikarenakan penyakit tersebut. Dan terutama yang komorbid, yang ada penyakit bawaan. Nah, itu semua teman, saya hanya menghimbau tetap memakai masker ya. Kalau saya memang tidak di mana-mana sekarang di luar, pakai masker, terus mencuci tangan sesering mungkin atau mencuci dengan hand sanitizer dan menjaga jarak itu memang benar ya, penting sekali. Namun ada suatu kegiatan biasanya yang tidak langsung tidak bisa kita tinggalkan. Seperti saat ini saya akan putra sulung itu akan menikah juga, jadi mau tidak mau harus mensupport di saat pandemi ini. Tidak bisa dimundurkan hal-hal yang itu memang tidak semua bisa semudah itu dimundur gitu kan, karena memang level level PPKM-nya berbeda-beda. Kalau di level di sini mungkin Jakarta 4, di kabupaten mungkin level 3. Nah, tapi dari kami menuju ke kabupaten kan tidak mudah tentu saja. Tapi ya bismillahirrahmanirrahim, niat baik semoga mendapat kemudahan gitu ya. Mohon doa restunya Bapak Ibu semua. Putra sulung kami Muhammad Al-Fathan Haris akan menikah nanti tanggal 8 Agustus di Singosari Malang. Mohon maaf lahir batin ya. Kemudian yang kedua saya ingin berbagi tentang tes antigen ya, tes antigen, rapid antigen yang memang selalu menggunakan ini ya, katek-batik hidung ya. Saya langsung merinding, katek hidung. Itu adalah upaya untuk menyetop penyebaran COVID-19 pada semua penumpang ya, yang akan bepergian. Nah, ketika kita menggunakan transport udara, melalui udara ataupun darat, yang mengharuskan menggunakan rapid antigen, itu tentu terdeteksi nama kita. Perjalanan kemana, itu dengan apa, terus kemudian ada barcode ya, tertinggal di situ dan bisa diakses dan dicek bahwa betul kami dinyatakan negatif. Namun saya pernah pengalaman kemarin baru saja ini, di saat saya negatif, namun anak saya, putri saya si bungsu positif. Yang saya pikirkan hanya saya mencari solusi, saya tidak mencari ini, saya tenangkan hati anak saya, terus kemudian ya saya mencari solusi, harus karena berada di luar kota, harus sesegera mungkin kembali ke kota kami lebih aman, karena itu benar pikiran kami betul-betul bisa mengembalikan refreshnya, betul tidak terlalu panik gitu ya. Jadi itu sangat membantu sekali. Itu adalah pikiran pertama ketika saya akhirnya mencari alternatif jalur darat juga, namun tanpa menggunakan rapid. Nah, ketika malam hari, kemudian ini kebetulan memang salah booking tiketnya, ternyata harus dini hari tanggal yang berbeda. Ternyata tanggal yang sama itu sudah hangus sebenarnya. Akhirnya saya mengulang kembali untuk membeli. Namun karena memang ditutup jam 10 malam, akhirnya kami harus tes rapid lebih dulu dengan kode booking yang belum dipakai, yang sudah hangus tadi tapi belum dipakai. Akhirnya kami memakai itu. Terus kemudian ya yang sangat mengagetkan adalah hasil tersebut.
anak si bungsu dinyatakan positif. Akhirnya kami tidak boleh meninggalkan situ. Saya diminta, silakan ibu boleh meninggalkan sini, tapi anak ibu ditinggal. Bahasa itu adalah mengagetkan saya sebagai seorang ibu. Si adik membantu mamanya di luar kota. Kok malah si adik suruh tinggal? Gitu. Bahasanya saya kaget itu. Yang menyedihkan, sangat menyedihkan. Saya nggak tahu kenapa orang tersebut seperti itu gitu. Memang ya oke. Mungkin karena sudah terdeteksi, dianggapnya terdeteksi, jadi harus dipisahkan. Namun saya ingat bahwa secara psikologis anak saya butuh bantuan seorang orang tua, mamanya, apalagi saat itu di luar kota, hanya satu-satunya adalah mamanya. Saya hanya langsung yang saya pikirkan adalah saya keluarkan dulu anak saya, kenyamanan, rasa nyamannya. Pasti kaget ketika divonis seperti itu, kan orang kaget pasti. Kita aja kaget, apalagi yang masih muda gitu ya. Atau kebalikannya, apalagi yang orang tua gitu. Paniknya lebih tinggi, atau anak muda itu lebih menguasai. Saya nggak tahu, tapi yang pasti kenyataannya adalah perlakuan yang kami dapat bahwa terlalu vulgar mengatakan silakan ibu naik tapi anaknya ditinggal. Itu kok sedih banget sampai keluar kata kayak itu. Saya akhirnya saya putuskan kayak itu saya akan saya akan tetap tinggal sini tentu. Kalau kita berangkat berdua kembali harus satu. Kenapa harus demikian? Walaupun dalam keadaan yang seperti itu. Kemudian anak saya tetap saya pegang tangannya itu. Saya pegang itu karena mamanya adalah orang yang pertama kali ada di sampingnya. Yang ada di situ, hanya di situ yang ketika mendengar itu hanya di situ mamanya. Terus apa yang terjadi, si adik itu bilang, mama kenapa mama nggak ada yang adik, kata mama deket-deket, adik kan positif gitu kan. Mama cuma bilang ini mama, enggak ma, adik kan lagi sakit, ini mama. Hanya itu yang bisa saya katakan karena saya tahan gitu ya. Saya tahan jangan sampai saya, karena semua orang tua pasti akan menahan. Bagaimana saya tahan, mau bicara tuh nggak bisa. Saya cuma tahan, ini mama itu aja. Akhirnya kami harus berangkat balik ke daerah kami melalui darat yang tanpa rapid antigen. Dalam hati saya kami cuma baca apa saja yang kami baca, yang kami hafal, dan membuat kami nyaman sama dengan putri kami. Demikian. Kami cuma semoga aja kalau memang benar positif jangan sampai menularkan pada siapapun. Tapi kalau memang ini kami hanya ingin nyampe di tempat dengan selamat begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah hari begitu nyampe itu saya belum sanggup untuk mengetes ulang karena ketika berangkat di hidungnya itu terlalu dalam ya, ini cotton budnya itu masuknya terlalu dalam. Jadi anaknya saya nggak nyaman di sini, itu sakit dan pusingnya teramat sangat ketika keberangkatan. Sampai anaknya itu ngomong, mama di luar aja mahalnya, bayar mahal nggak apa-apa, tapi nggak sakit, di sini sakit gitu. Oh iya, tapi habis itu saya nggak kepikiran karena baliknya itu malam dan harus di situ swab di situ. Nah hari pertama begitu udah nyampe, saya nggak berani bawa lagi karena ini masih ada trauma yang sakit. Untuk mengulang, saya hanya memperbaiki gizinya, proteinnya, banyak makan, terus kemudian vitaminnya, dan sehingga suntik vitamin kembali. Setelah itu baru dicek akurasinya bagus 98, justru mamanya 97. Kemudian ininya juga memang nggak ada keluhan apa-apa. Terus di suhunya juga bagus. Terus di hampir setiap hari itu, bukan setiap hari, setiap waktu dicek, dia selalu ngecek suhunya sampai saking ininya takutnya. Alhamdulillah baik-baik saja. Jadi intinya Bapak Ibu petugas rapid menahan
bahasa ya, menggunakan bahasa yang tidak membuat hati terenyuh. Gimana saya juga nggak tahu. Nah pasti saya kenyataan pribadi saya menahan banget ini apa secara psikologis bagaimana ini gitu. Marah ya tidak marah, hanya bisa tidak terlalu vulgar gitu. Jadi terhadap anak itu. Jadi apa namanya memang anak saya udah lulus SMA tapi kan kaget. Belakangan begitu udah nyaman sekarang dia cerita begitu mama begitu adik dengar itu langsung tangannya adik tuh panas banget tuh kaget kok bisa langsung panas tuh kan jadi mamanya nggak salah ya langsung pegang tangannya waktu itu betul-betul ini ya Allah tuh saya cuma mohon diberikan keselamatan kesehatan gitu itu aja jadi mohon petugas yang ini apa namanya itu benar adanya positif atau tidak tapi tahan cara berkomunikasi tahan tidak terlalu vulgar kepada di depan anak atau kepada yang terfonis gitu ya terfonis sampai nggak tega lihatnya walaupun ini ya alhamdulillah syukur alhamdulillah kami baik-baik aja Pak. Dan yang menjadi pertanyaan kenapa tidak terdeteksi ya perjalanan kami terdeteksi ketika berangkat ketika pulang tidak terdeteksi dan ternyata tidak adanya barcode saya nggak tahu itu apakah daerah tidak menggunakan itu tapi kenapa tidak terdeteksi di perjalanan kami seharusnya harus terdeteksi. Itu saja. Semoga pengalaman ini tidak apa namanya tidak diterima oleh pengalaman oleh ibu-ibu yang lain atau orang tua yang lain. Terus semoga aja saya cuma pesannya petugas COVID mohon menahan diri berbahasa yang baik dan santun untuk tidak supaya yang pesakitan benar-benar pesakitan itu bisa mengontrol diri gitu. Kalau kami waktu itu tidak ada pikiran apa-apa. Saya pikir ya harus mencari solusi segera karena itu bukan daerah saya. Ya udah harus bagaimana caranya keluar secepatnya dari situ. Udah mengobati dan mencari solusi di rumah. Tapi oke, terima kasih. Alhamdulillah diberikan kesehatan semua. Kami semoga sampai nanti kelancaran putra kami Muhammad Al-Fatih Haris yang akan menikah tanggal 8 Agustus besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.